Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kinanti Alana Hoirunisa dan rekan saya Nadifa Nurfadilah dari SMP Negeri 30 Surabaya. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami di bidang ekonomi dengan pembimbing Ibu Saldina di Amora, SSI, dengan judul Imani dan e-wallet sebagai jembatan berempati di era digital. Perkembangan teknologi memberikan pengaruh terhadap perkembangan sistem pembayaran dalam transaksi. Sistem pembayaran yang semula hanya menggunakan uang tunai, kini sudah merambah pada sistem pembayaran digital atau biasa disebut dengan electronic money dan electronic wallet. Di sisi lain, perubahan dari sistem pembayaran berupa uang tunai ke e-money membawa kondisi psikologis yang menarik untuk diteliti, yaitu pain of paying, yaitu pengalaman emosional berupa stres atau ketidaknyamanan yang muncul ketika hendak melakukan pembayaran dengan uang tunai. Berkurangnya rasa pain of paying saat menggunakan uang elektronik ini menyebabkan orang-orang lebih ringan saat melakukan pembayaran. Hal ini mendorong manusia untuk melakukan tindakan prososial. Apakah penggunaan e-money dan e-wallet dapat menurunkan rasa pain of paying sehingga mendorong manusia untuk melakukan tindakan prososial? Apakah penggunaan e-money dan e-wallet dapat digunakan sebagai media dalam kegiatan prososial atau justru membangun jarak antar individu di era digital? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pain of paying dalam penggunaan e-money dan e-wallet yang dapat menjembatani empati digital melalui tindakan prososial seperti patungan digital, donasi online, dan transfer bantuan. Hipotesis penelitian. Penggunaan e-money dan e-wallet dapat menurunkan rasa pain of paying sehingga orang-orang merasa lebih ringan saat melakukan transaksi. Oleh karena itu, dengan menurunnya rasa pain of paying, orang-orang dapat lebih mudah untuk melakukan tindakan prososial. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Simulasi dan sampel penelitian adalah siswa-siswi SMP Negeri 30 Surabaya yang berjumlah 57. Sampel ini didapat secara acak agar mendapatkan data yang valid. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner online, G-form, dengan skala setuju, biasa saja, dan tidak setuju. Teknik pengumpulan data. Link pengisian kuesioner disebar melalui media sosial yaitu WhatsApp kepada sampel penelitian yang memenuhi kriteria. Teknik analisis data. Data dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif. Pada penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis dalam bentuk prosentase atau rata-rata. Pain of paying adalah kondisi di mana seseorang tidak rela atau tidak nyaman untuk mengeluarkan uang, terutama uang dalam bentuk tunai. Teknologi mempengaruhi banyak hal saat ini, tak terkecuali kegiatan bertransaksi e-money, menawarkan kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam transaksi, sehingga mendorong pergeseran dari sistem pembayaran tunai ke non-tunai. Contoh penerapan dari konsep ini ialah GoPay, salah satu e-money yang cukup populer saat ini. Pada tahun 2024, tepatnya periode 12 April hingga 11 Mei, GoPay mengadakan program berbagi kebaikan Ramadan di mana pengguna dapat menyalurkan donasi melalui sistem e-money. GoPay. Uang yang terkumpul nantinya akan diserahkan kepada Amil Zakat Nasional sebagai partner resmi GoPay saat itu. Pengisian angket. Untuk membuktikan pernyataan di atas, siswa diminta menuliskan pendapat dan pengetahuan mereka mengenai e-money pada link angket secara online. Diperoleh sebanyak 57 responden dari siswa SMP Negeri 30 Surabaya, dan 40,4% dari keseluruhan seringkali merasa enggan dalam bertransaksi dengan uang tunai. Selain itu, sebanyak 52,6% dari jumlah responden cenderung memilih e-money untuk melakukan tindakan prososial dibandingkan dengan uang tunai. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dituliskan oleh Musyfira dan Syamsabila. E-money menawarkan kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam transaksi, sehingga mendorong pergeseran dari sistem pembayaran tunai ke non-tunai. Fenomena pain of paying adalah kondisi di mana seseorang individu merasa tidak rela untuk mengeluarkan uang, terutama uang dalam bentuk tunai. Namun, keadaan psikologis ini akan berkurang jika kita bertransaksi dengan electronic money, karena berbentuk elektronik dan pengguna tidak langsung merasakan kehilangan yang terjadi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwasannya penggunaan e-money tidak hanya memberikan kemudahan dalam transaksi, tetapi juga dapat meningkatkan partisipasi dalam kegiatan prososial. Saran yang dapat kami terima ialah perluasan sampel penelitian. Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat, disarankan agar penelitian selanjutnya melibatkan responden dari berbagai jenjang pendidikan dan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Observasi lapangan. Untuk melihat secara langsung perbedaan perilaku antara orang-orang yang menggunakan uang tunai dengan orang-orang yang menggunakan e-money dalam transaksi maupun kegiatan prososial. Sekian presentasi kami hari ini.
Kami harap penelitian kami ini dapat memberikan dampak yang bagus, terutama bagi bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Cukup sekian, terima kasih. Dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.